Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit apa sih pekerjaan Rasul, apa sih kegiatan beliau saat waktu masih muda, ataupun apa emang yang beliau kerjakan sehingga menghasilkan uang ataupun cara beliau hidup di masa mudanya. Jadi kita dapati yaitu pada pelajaran yang ke-6 masih kitab yang sama, yaitu kitab Khulasatul Nurul Yakin. Maka saya akan membacakan secara Arabnya sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf. Silakan disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yuhul ghanam wa safratuhul ula ila syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yura'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Pada pelajaran yang ke-6 yaitu tentang Nabi mengembala kambing dan beliau bermusafir pada kali yang pertama kepada negeri Syam. Satu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya beliau mengembala kambing yang dimiliki oleh orang-orang di Mekah bi ujratin dengan ongkos yang beliau hidup dari ongkos tersebut. Jadi pada masa kecilnya beliau mengembala kambing yang milik orang Mekah untuk mendapatkan upah yang beliau hidup dengan upah tersebut. Jadi keseharian beliau ya mengembala kambing. Walamma balaghat tasi'ata min umurihi safara ila syami ma'a ammihi Abi Thalibin. Yang kedua, dan ketika umur beliau beranjak 9 tahun, safara ila Syam, beliau bermusafir ke negeri Syam beserta pamannya, yaitu Abi Thalib ataupun ayah daripada Sayyidina Ali. Tujuannya bitijaratin, yaitu untuk berniaga. Walamma karuba min Busra ra'ahul rahibu Bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Talaba minhu ayyurji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatarakkabuh. Ketika hampir sampai di Busra, Nabi dan pamannya dilihat oleh seorang pendeta yaitu Bahira. Fa akhbara ammahu, maka beliau memberitahu kepada paman Rasul bahwa anak kecil ini yang berusia 9 tahun adalah Rasul ataupun Nabi terakhir. Talaba minhu ayyarji'a, maka Bahira tersebut meminta ataupun pendeta tersebut meminta kepada paman Rasul untuk kembali saja ke kota Mekah karena beliau takut daripada musuh yang sudah mengintai. Jadi pendeta tersebut meminta kepada paman Rasul yaitu Abi Thalib untuk kembali saja, tidak usah melanjutkan perjalanan karena beliau takut yaitu daripada musuh yang mengintai, yatarakkabuhu, yang mengintai. Waqad istadalla ala nubuwatihi bi alamatil lati fi kutubi ahli kitab, dan sungguh mengambil dalil ianya Bahira di atas kenabiannya Nabi dengan tanda-tanda allati pada kitab-kitab ahli kitab. Jadi beliau dalilnya mana? Misalnya paman Rasul bertanya kepada pendeta tersebut, mengapa engkau tahu bahwa anak ini adalah nabi terakhir? Jadi beliau sudah mengetahui karena ada tanda-tanda kenabian yang dijelaskan pada kitab mereka. Setelah menyimak uraian barusan, maka pengarang bertanya, yang pertama, bima dzakana yashtaghilu fi sigharihi, apa yang beliau kerjakan pada masa kecilnya. Mata safara ila Syam, kapan beliau bermusafir kepada negeri Syam. Ma'aman safara, beserta siapa beliau bermusafir. Man ra'ahu fi safratihil ula, siapa yang melihat beliau pada safir yang pertama. Madza akhbara ammuhu madza talaba minhu, apa yang beliau khabarkan kepada paman Nabi. Madza talaba minhu, dan apa yang beliau minta kepada paman tersebut. Bima stadalla ala nubuwatih, dengan apa beliau berdalil atas kenabian Nabi Muhammad. Jadi silakan dijawab, diingat kembali ataupun diputar kembali videonya yang ke belakang, dan silakan dijawab.
Jadi kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pada pelajaran yang ketujuh, wasafratuhu thaniyatu ila syam fil khamisatil wa isyrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila syam maratan thaniyatan fi tijaratin li sayyidati khadijata. Judulnya yaitu safirnya Nabi yang kedua kepada negeri Syam. Pada usia 25 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusafir kepada Syam untuk kali yang kedua, yang tujuannya berniaga milik harta Sayyidah Khadijah. Nah, jadi usia beliau 25 tahun, beliau berangkat kembali ke negeri Syam, dan di pelajaran sebelumnya beliau berangkat ke negeri Syam pada usia 9 tahun beserta pamannya yaitu Abi Talib. Wa kanat zata syarafin wa malin tastajiru rajula fi malihi. Dan beliau adalah seorang wanita yang mempunyai kemuliaan dan harta. Jadi Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang mempunyai kemuliaan dan harta. Tastajirul rijala fi malihi, dan beliau menyuruh berniaga hartanya kepada para lelaki. Jadi beliau tidak berniaga sendiri, hartanya banyak. Beliau mempekerjakan para pria untuk berniaga pada harta beliau. Ikhtarathu fi hadzal amal li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi asyarifati. Dan sungguh Sayyidah Khadijah memilih Nabi Muhammad untuk pekerjaan kali ini karena beliau mendengar bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat jujur, benar, amanah, waqtilaqhi syarifati, dan berakhlak yang mulia. Wa kana ma'ahu qadimuhu Maisarah, dan ada beserta Rasul yaitu pembantu daripada Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi jangan salah sangka, Maisarah ini adalah seorang pria. Ya, walaupun namanya sering dipakai di Indonesia sebagai nama seorang wanita, tapi Maisarah yang dimaksudkan di sini adalah seorang pria. Faba'a wabta'a waraja'a biribhin azim. Maka Nabi dan Maisarah berjualan dan pulang kembali ke negerinya kepada Sayyidah Khadijah biribhin azim dengan keuntungan yang besar. Jadi setelah menyimak pelajaran barusan, seperti biasa, pertanyaan kembali, mata safara Rasulu ila Syam fi marati thaniyah. Kapan Rasul bermusafir ke negeri Syam pada kali yang kedua? Lima safara, kenapa beliau bermusafir? Kaifa kanat Sayyidatul Khadijah? Bagaimana ada Sayyidah Khadijah? Lima dhakhtarat Rasulah li hadzal amal. Kenapa beliau memilih Rasul untuk pekerjaan kali ini? Man safara mahu fi hadzal marrah. Dengan siapa beliau bermusafir pada kali ini? Jadi hanya sekian tentang pekerjaan Rasul, tentang beliau pergi mengunjungi ataupun pergi ke negeri Syam. Jadi pelajaran yang di atas, untuk kali yang pertama beliau berangkat dengan pamannya yaitu Abi Talib. Pada kali yang kedua beliau berangkat karena berniaga harta Sayyidah Khadijah yang ditemani oleh Maisarah. Sekian kira-kira video dari saya. Jika ada yang tidak pas, tidak berkenan, silakan komen komentar dan dukung kami supaya channelnya makin maju. Next time mungkin kita akan membahas tentang pernikahan ataupun kapan Nabi dan Sayyidah Khadijah melangsungkan pernikahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.